Jangankan kamu, kakakmu saja yang lebih cerdas dari kamu dihajar umat Islam sampai terdiam tidak mampu menjawab. Wah, ini penting sekali ini. Ini dia. Coba dibaca. Penulis Kodeks Vatikanus abad keempat. Pada halaman 15-12 tuh. Dia menuliskan catatan tengah, catatan pinggir. Apa bunyinya, teman-teman? Bunyinya apa? Ama testate, kai kake, apeston, palayon, me metapoi. Artinya apa? Mohon maaf. Artinya adalah, pertanyaan saya, Yohanes 8 ayat ke-7, ayat ke-10, ayat ke-11. Itu apakah perkataan Yesus sebagai Tuhan atau perkataan Yesus sebagai bukan Tuhan? Saya tanya Bang Samuel dulu. Bang Samuel, warna merah ini perkataan siapa? Jangan lupa di-share ke Mihana, agar Mihana bisa menyadari dan bisa mengenal mana benar dan mana yang salah, mana yang jujur dan mana yang dusta, mana yang asumsi dan mana yang data, mana menang dan mana yang kalah. Agar Mihana bisa belajar dari forum debat ini dan berhenti merasa benar dengan semua kitab Musa yang sering dia pamerkan di live TikTok-nya. Assalamualaikum, saya bukan ustazah, tapi saya punya akal untuk dipergunakan belajar agama agar tidak salah memilih jalan yang benar. Alasannya hidup manusia hanya sekali, dan jika sudah kita mati, maka tidak akan bisa mengulang kembali untuk membenarkan jalan yang sudah kita pilih. Oleh sebab itu, bagi kamu yang baru bertemu, saya tinggalkan dulu aktivitas sementara. Mungkin ilmu ini bisa berguna bagi masa depan kita. Jika kalian sudah menekan subscribe, langsung saja kita berteman. Saking saya itu ingin membuktikan perkataan Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyastaruhu samanan qalila. Saya saking ingin membuktikannya sampai-sampai bukan hanya manuskrip Quran yang saya baca, manuskrip Bible saya cari, ingin membuktikan apakah betul perkataan Allah. Ada orang yang menulis kitab, kemudian tambah-tambah, kemudian mereka mengatakan ini dari Allah, ini loh firman Tuhan. Coba teman-teman Kristen lihat di sini. Ini Papirus 66, abad kedua Masehi, terakhir tahun 200 Masehi. Kalau 201 baru abad ketiga, masih 200 nih, abad kedua. Kita baca di sini. Neson kai idehoti ektes Galileas propetes ok egeretai. Tidak ada nabi yang dibangkitkan dari Galilea. Di situ yang warna kuning itu adalah Yohanes 7 nomor 52. Ini. Coba dicek di kitab, minta tolong dicek. Ada nggak Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11? Satu perikop 12 ayat. Minta tolong dicek, silakan. 7:53 sampai 81 sampai 11. Yohanes 7:53. Silakan Bapak Ibu juga bisa ngecek di internet. Ada nggak ayatnya? Yohanes 7 ayat 53. Perikopnya adalah perikop adultery atau perikop perempuan yang berzina. Ada? Ayatnya ada? Pasal ke-8, ayat ke-7, ayat ke-10 dan ayat ke-11 itu perkataan Yesus. Betul? Cek dulu. Yohanes 8 ayat 7, ayat ke-10, ayat ke-11 itu adalah perkataan Yesus. Cek dulu, betul? Mau saya bacakan atau? Iya, silakan. Matius 7, Yohanes 8. Yohanes, bukan, maksudnya betul nggak itu perkataan Yesus? Itu iya, yang mana? Yohanes 8 ayat 7, ayat 10 sama ayat 11. Betul nggak itu perkataan Yesus? Ayat 7, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ini penulis ya. Ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka. Nah, ini perkataan Yesus. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu. Ya. Terus ayat? Betul perkataan Yesus? Confirm ya? Iya. Confirm. Ayat 10? Ayat 10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Confirm ya? Ya. Ayat 11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kita baru saja mendengarkan yang katanya firman Tuhan, wahyu Tuhan. Yang katanya wahyu Tuhan menurut teman-teman Kristen. Kita buktikan. Di dalam Papirus 66,
Saya baca langsung original teksnya, di situ tertulis Egeritai ini adalah Yohanes 7:52. Minta tolong dikonfirm, dibaca Yunaninya Yohanes 7:52. Yang paling belakang aja. Propetes ok Egeritai. Betul atau salah saya? Silakan. Yang terakhir. Propetes ok Egeritai. Saya betul atau salah? Kata terakhir. Yes. 3 kata terakhir atau akhir. Silakan. Ektes Galileas, ya kan? Ok Propetes ok ageiretai. Egeritai. Betul ya ternyata ya. Saya nggak bohong ya. Dikonfirm langsung sama orang Kristen. Setelah itu Yohanes 8 ayat 12 minta tolong dibacakan original Yunani? teksnya. Yunani. Yohanes 8:12. 8:12. Palin on autois. Ya, palin on autois. Ela lesen ho Yesus legon ego emi to posto kasmo o Cosmo. ya Cosmo. ho akolouton emoi. Oke, stop. Terima kasih. Sudah dibacakan, betul ya? Ternyata confirm ya? Ya. Ternyata setelah Egeritai yang warna kuning itu, Yohanes 7:52, langsung lompat ke Yohanes 8:12. 12 ayat nggak ada. Mau ngomong apa namanya? Beda bahasa? Sorry, salah. Mau ngomong tafsiran? Nggak mungkin. Tafsiran 12 ayat. Mau ngomong perubahan bahasa? Lairudi? Oh, terdiam. Sungguh ngeri sekali ya. Kalau kita bahasa asli mereka dibongkar seperti ini, ternyata banyak sekali ayat yang hilang atau tidak utuh sampai 12 ayat. Tapi di dalam kitab terjemahan baru, versi LI atau kitab Musa milik Mihana, semua yang hilang atau tidak ada, itu malah utuh. Tidak ada yang kurang. Tapi di sini dibuka secara belak-belakan sama pemuda muslim ini. Entah berapa banyak pendeta atau orang Kristen kaget menyaksikan sebuah kebenaran yang jarang sekali diketahui umat Kristen termasuk kami sendiri. Sebentar, saya lanjutkan dulu. Kita ke abad ketiga. Giliran saya nanti menjawab. Sebentar, belum. Saya belum bertanya. Santai aja. Memang agak pahit, ini kan giliran saya. Jadi potong dong. Tidak dipotong, tadi kan nanya. Abad ketiga di Papirus Hana yang sekarang disimpan di Vatican Library. Abad ketiga. Yang warna kuning itu kelihatan tuh. Yang warna kuning itu kalau kita baca di sini, apekriutesan kai epan auto. Auto kai auto ektes Galileas ok erauneson kai ide hoti ektes Galileas hilang ok egeritai ya, confirm ya. Egeritai. Yang warna kuning. Confirm warna kuning. Warna merah ada huruf pi sama alpha. Pi sama alpha. Kemudian ada Yesus, ada harusnya ini Bapak Ibu, harusnya ini the earliest complete copy of the Christian New Testament. Tiba-tiba muncul di abad kelima di Codex Bezae, Western text, bukan Alexandrian text, Western text. Kita cek. Setelah Galileas ok Egeritai, apakah Palin? Bukan. Kai, epoureutesan, ekastos, histon, hoikon, auto. Loh, ternyata tiba-tiba muncul Yohanes 7:53, Yohanes 8 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8, 9, 10, 11. Pertanyaan saya. Siap? Pertanyaan saya. Penulis Bezae pada abad kelima, saya nggak tanya nama ya. Penulis Kodeks Bezae abad kelima ini mendapatkan Yohanes 7 ayat 53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Dari manuskrip apa? Silakan. Coba diulangi sebentar, Ardian. Silakan tanya ke AI, nggak apa-apa. Enggak. Apa tadi pertanyaannya? Hah? Luar biasa umat Islam membaca tulisan manuskrip Alkitab Kristen langsung, seperti membaca buku cerita saja. Padahal tulisan-tulisan tersebut kabur dan tidak jelas. Bahkan memberikan pertanyaan yang mematikan sampai kakaknya Mihana menjadi hang, harus meminta ulang kembali pertanyaan tersebut. Padahal saya dan kalian yang menyimak sudah cukup jelas apa yang dipertanyakan umat Islam, bahwa ayat-ayat tambahan di dalam kitab Kristen itu yang sebenarnya tidak ada berasal dari manuskrip mana. Oke, pertanyaan saya adalah, penulis Kodeks Bezae abad kelima ini mendapatkan Yohanes 7 ayat 53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 dari manuskrip apa?
Karena di Vatikanus nggak ada abad keempat, Sinaiticus nggak ada abad keempat, Papirus Hana abad ketiga nggak ada, Papirus 66 abad kedua Masehi nggak ada. Di mana adanya? Di Besae. Ini bisa ya? Ya Besae. Adanya Ya, kan di Besae. dapat dari mana? Ya, jadi seperti yang saya sudah katakan dari awal tadi waktu prolog, ya memang hal itu harus digenapi soal penambahan itu, dan itu sudah dikatakan sejak abad 1 oleh Yesus Kristus sendiri, oleh Rasul Yohanes, oleh Paulus, dan oleh Yesus di Perjanjian Lama Yehova. Ya memang itu harus terjadi seperti itu. Bagaimana bisa percaya perkataan Yesus? Coba saya tanya, logikanya orang yang dikatakan perkataan Yesus saja ternyata ditambahi di sini. Iya. Tunggu, ini baru satu kasus. Saya bisa tunjukkan lagi. Markus 16 ayat mulai dari 9 sampai 20, ayat ke 15, 16, 17, 18, itu semua perkataan Yesus tuh. Warna merah, kalau nggak pernah cek aja sendiri. Itu dapat dari mana juga? Itu muncul pertama kali di Besae juga tuh. Nah ini tolong, jadi gini, saya ingin mendapatkan jawaban dari teman-teman Kristen agar ketika nanti saya pulang itu tidur saya bisa nyenyak gitu loh. Jangan sampai kalau tanya itu luar biasa, gitu kan? Tanya, ketika menjawab diem, jawab dong, silakan. Ada Rudi mau jawab atau gue jawab? Hah? Rudi jawab dulu. Ya. Silakan. Tes. Saya cari ayat dulu. Terima kasih. Kalian tadi sudah melihat uraiannya, ada penambahan, ada apa ya yang ditambahi, dan kami katakanlah tidak sanggup menjawab. Kira-kira menurut kalian, pantas nggak Bible ini dikatakan kitab suci? Enggak ya? Enggak, anggap saya setuju dengan kalian. Pantas setuju nggak kalian kalau saya katakan Bible ini kitab sampah? Jangan bilang gitu dong, jangan bilang gitu dong. Nah, ini jujur-jujur aja, karena banyak penambahan, banyak ini, setuju nggak kalian? Enggak, kita nggak bikin narasi. Jangan. Dengar itu Mihana, kalau kitab Bible itu kitab sampah, forum ini debat kelas berat langsung menguji keaslian dan keotentikan di salinan manuskrip kitab sucimu. Di sini kakakmu saja yang ahli bahasa Yunani terdiam tidak mampu menjawab bahwa berasal dari manuskrip mana penambahan ayat kitab tersebut. Ayat-ayat yang tidak ada di manuskrip mula-mula. Kalau Mihana yang debat di forum ini sudah pasti pingsan atau kesurupan yang nggak jelas. Jadi Mihana, kamu harus simak bagaimana diskusi kelas berat ini. Agar kalau kamu diskusi, jangan asal klaim dan main cocok-cocokan semua dalil kitab suci pada semua narasimu. Yang pada sebenarnya tidak pernah nyambung konteks dan maknanya untuk membodohi umat Islam awam seperti saya dan kalian semua. Saya mau tanya kepada saudara-saudara, apakah beliau menjawab pertanyaan saya? Tidak menjawab. Yang kedua, yang beliau tunjukkan adalah tafsir. Nggak ada urusannya. Kami itu tafsir itu bukan kitab suci. Terjemah, jangankan tafsir. Tafsir bukan kitab suci. Yang dibahas apa? Temanya apa tadi? Temanya apa Pak Host? Tema apa? Yang mana yang kitab suci? Quran atau Bible? Temanya itu bukan tafsir. Tafsir Quran bukan kitab suci. Terjemahan Quran bukan Quran. Saya minta tolong, silahkan tanya di AI sekalipun, karena saya sudah pernah tes AI nggak bisa jawab pertanyaan saya. Silahkan tes, tanyakan ke AI sekalipun, tunjukkan kepada saya penulis Kodeks Bezae ini. Saya mau bertanya kepada teman-teman Kristen, penulis Kodeks Bezae pada abad ke-5 yang merupakan Western Text ini, Western Text loh, sama Alexandria kan jauh juga ya kan. Ini mendapatkan Yohanes 7 nomor 53 sampai Yohanes 8 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dari manuskrip apa? Itu pertanyaan saya, jangan dirubah pertanyaan saya. Kalau nanti membawa ke situ berarti itu namanya strawman argumentum tuh. Itu logical fallacy itu dalam sebuah perdiskusian tuh. Sebentar. Loh, gimana sih baik. ini? Baik. Makanya aku bingung yang mau kita bahas ini apa? Baik. Apakah perbedaan-perbedaan di kitab suci ataukah kita mau mengatakan mana yang dipantas? Baik. Sebentar. Baik. Tadi Bang Rudi mengatakan. Sebentar. Kita ini kamu orang ilmuwan, saya juga ilmuwan, bukan maksudnya sama-sama kita pernah sejarah. Judulnya sudah benar, kitab manakah yang pantas dianggap suci? Ini kan saya sudah mendefinisikan. Sebentar. Kalau ditambah dikurang bukan berarti dianggap suci. Dari mana definisi itu? Jalannya dari mana? Coba ditunjukkan. Baik. Dalilnya dari mana? Jangan bertanya. Jangan bertanya. Jangan bertanya. Iya. Hanya menjawab. Silahkan. Sungguh lucu kan?
Bapak Kristen ini kurang lebih sama seperti Mihana, ngasal jawab saja, begini Bapak Kristen yang baik hati. Jikalau sebuah kitab suci sudah ditambah dan dikurangi, artinya kitab itu sudah tidak suci lagi. Dan hal itu mengkonfirmasi kebenaran wahyu Allah dalam Al-Quran. Bahwa ahli kitab orang Yahudi ataupun orang Kristen sudah menambahkan apa yang tidak difirmankan Allah atau menambahkan apa yang tidak dikatakan Yesus. Dan itu sangat berbahaya dan tidak bisa diterima oleh manusia di dalam agama manapun. Oke, baik. Yang pertama begini, tolong dipatuhi aturannya. Kan kalau tadi kan kalau penanyanya kita terus kita potong kan harus terima. Saya juga gitu kan tadi kan? Bukan. Sebentar. Iya dong, Sebentar. harus gitu dong. Sebentar. Yang fair dong. Ya, Masa nggak ya. fair? Santai. Tadi kan si Nandar juga begitu. Minum dulu. Udah. Disuruhnya kitab manakah yang pantas dianggap suci? Bang Samuel, tolong diterangkan Bang Samuel. Sebentar dong. Saya itu menyerang tadi sesuai yang didalilkan si Nandar. Sementara saya tidak ada mendalilkan itu diserang apa? Tadi Bang Rudi mengatakan yang dirubah hanya terjemahan. Dengar semuanya? Betul Bang Nandar? Betul. Sabar, santai. Betul. Waktu saya, bukan waktu Anda. Santai. Ditaruh dulu mic-nya. Taruh dulu. Taruh dulu. Bagus. Itu dong. Yang fair dong. Yang pertama, beliau mengatakan di awal tadi, oh itu yang dirubah ya hanya terjemahan saja sehingga original teksnya tidak pernah dirubah. Begitu saya munculkan original teks yang dia sendiri nggak bisa baca, yang saya bantu bacain dari pihak Muslim, tiba-tiba berubah argumennya. Loh itu dari mana itu? Dikatakan dia, loh kan Anda sendiri yang ngomong tadi yang dirubah hanya terjemahannya. Betul nggak? Kan itu definisinya. Waduh. Iya betul saya bilang, tapi definisinya dengar ya. Kitab suci adalah berisi firman Tuhan dan kisah manusia yang mengikutinya dan dituliskan oleh manusia serta dia mampu berdiri sendiri Baik. tanpa kitab-kitab lain. Saya tanya, Yesus Tuhan bukan? Kenapa lari ke Tuhan? Perkataan Yesus perkataan Tuhan bukan? Kenapa lari ke situ? Loh kan firman Tuhan. Kitab suci. Betul nggak? Betul. Yesus Tuhan nggak? Sebentar. Kan Kalau Yesus Tuhan, berarti perkataan Ardiansa. Yesus perkataan Tuhan dong. Ardiansa Iya tahu dong. nggak arti apa kelanjutannya? Firman Tuhan dan kisah manusia yang mengikutinya dan itu dituliskan oleh manusia. Ada firman Tuhannya? Ada. Yesus Tuhan? Itu apa judulnya? Bingung, gelagapan. Perkataan Yesus perkataan Tuhan bukan? Perkataan Yesus dibagi dua, perkataan dirinya sebagai manusia dan perkataannya sebagai Yang dikatakan ini perkataan Tuhan atau perkataan bukan Tuhan? yang mana kita Coba ditampil enggak? Yohanes 8 ayat ke-7, ayat ke-10, ayat ke-11. Itu perkataan Yesus sebagai Tuhan atau perkataan Yesus sebagai bukan Tuhan? Saya memberi negasi ya, teman-teman ya. Negasi itu hanya ada dua, tidak dan bukan. Kalau ada mobil, negasinya pasti bukan mobil. Karena kalau ada kaki, negasinya pasti bukan kaki. Kalau ada hotel, negasinya pasti bukan mobil. Kalau ada Tuhan, negasinya berarti bukan Tuhan. Pertanyaan saya, Ardiansa. pertanyaan saya. Sebentar. Sabar dong, sabar dong. Ya, kapan giliran kami bicara? Iya makanya ini waktu saya ini, sabar. Moderator. Silakan bertanyakan. Iya. Yang bertanya apa? Ya, masih begini. Oke, pertanyaan saya, Yohanes 8 ayat ke-7, ayat ke-10, ayat ke-11. Itu apakah perkataan Yesus sebagai Tuhan atau perkataan Yesus sebagai bukan Tuhan? Saya tanya Bang Samuel dulu. Bang Samuel, warna merah ini perkataan siapa? Sebentar. Oke, perkataan Yesus sebagai Tuhan atau sebagai bukan Tuhan menurut Bang Samuel? Sebagai Tuhan. Oke, sebagai Tuhan. Satu. Saya tanya Bang Rudi sekarang. Itu perkataan Yesus sebagai Tuhan atau sebagai bukan Ya, Tuhan? Itu perkataan Yesus sebagai Tuhan. Stop. Loh, Saya lanjut dulu. jangan gitu caranya dong. Ya aku jelaskan dulu. Saya mau lanjut dulu ini Iya, pertanyaan. kamu lanjut, tapi saya jelaskan. Ya nggak apa-apa. Judul kita adalah itu karena misalnya itu perkataan Yesus Ya. baik sebagai Tuhan ataupun sebagai manusia itu tidak membatalkan itu sebagai kitab suci. Ya bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya bukan itu. Jangan dirubah. Karena judul kita Bukan itu pertanyaan saya. 10 menit. Jangan dipotong-potong. 10 menit habis dipotong terus. Dia motong udah 2. karena kami dari tadi tidak menjawab, dia aja bertanya itu. Tadi kan udah tanya 1 jam lebih tadi. Lihat kami bertanya, tidak ada kami urai-uraikan, sikat aja. Ya karena Bang Rudi nggak bisa baca ini? Quran, gimana mau bantah gitu loh. Bukan Kalau nggak saya bisa baca membantah. Bible
Jangankan teks Alexandria. Sebentar, Bizantin Bro. teks manuskrip aja saya baca. Kami tidak bisa membantah tadi. Itu kan keimananmu, apa yang mau kami bantah keimanan? Loh, saya kan bahas bukti, kan Bang Nggak Samuel bisa. mengatakan. Saya minta tolong dijawab. Satu pengen dijawab ini aja, saya nggak tanya yang lain, nggak apa-apa lah. Habisin kan Bang Nanda. Pertanyaan saya adalah Yohanes 7 ayat 53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 yang ditulis oleh penulis Bezai pada abad kelima ini, saya nggak tanya namanya. Pertanyaan saya, dia dapat dari manuskrip apa? Bisa dijawab, nggak bisa angkat tangan, silakan. Oke, balik ke judul. Enggak bisa. Muter-muter terus. Kan judul. Langsung jawab saja, langsung. Bentar. Belum lagi aku jawab. Oh, iya. Iya, Ya, langsung jawab jawab. dulu Oh, iya, dong. Biar kalian tahu apa itu keilmuan. Judulnya kitab manakah yang pantas dianggap suci. Kalau kalian mau membatalkan sucinya kitab kami, harus ada dalil. Ada definisi kitab suci di kami itu apa? Itu yang kalian batalkan. Makanya aku tadi bertanya sama Sinandar, tolong definisikan. Kita belum ke situ, Bang Rudi. Saya hanya minta dijawab dulu pertanyaan saya. Jawab sesuai apa yang saya tanyakan. Iya. Kecuali kalau Pertanyaannya misal, itu, kecuali apakah mampu menggugurkan Bible sebagai ya kitab nanti suci? dulu, nanti dulu itu nanti kesimpulan saya, bukan Mana kesimpulan bisa? Anda dong. Mana bisa kesimpulanmu? Ya sabar. Makanya Kan aku setiap- bertanya, selalu kusuruh dia mendefinisikan. Setiap kita kan punya kesimpulan nanti. Betul nggak? Dikasih nggak kesimpulan nanti? Masing-masing, betul kan? Closing Iya, statement dikasih kan? Ada. Ya, Closing itu nanti, itu statement. nanti. Jangan ke closing statement dulu. Saya minta tolong dijawab dari manuskrip apakah? Yang saya tanya manuskrip. Pertanyaan saya manuskrip. Dari manuskrip apakah penulis Kodeks Bezai mendapatkan Yohanes 7 ayat 53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Saya minta tolong manuskrip, silakan. Oke. Jadi gini, seperti yang saya katakan dari awal tadi, kan tadi ditanya, Yesus ini Tuhan, Tuhan, iya. Sampai perkataan Tuhan sendiri ditambahkan, bahkan dikurangi, kan begitu ya? Nah, Ya gimana Bang? ya jadi kan tadi kan ditanya, Yesus ini Tuhan nggak pada ayat itu? Iya, Iya. saya bilang Iya, Tuhan. betul. Sampai kapanpun dia Tuhan sejak awal. Nah, Iya. lalu Tapi kembali jadi ke pertanyaan resikonya, saya, konsekuensinya. esensi saya, Ya. jangan ke situ dulu. Minta tolong dijawab dulu dari manuskrip apakah? Itu dulu. Nanti mau menyimpulkan seperti apa, monggo. Tapi nanti yang Ya. jelas dari manuskrip apakah? Saya tanya simple, tahu atau tidak tahu? Tahu? Manuskrip apa? Bukan dari manuskrip mana-mana. Jadi itu kan pertanyaan manuskrip. Kan begini. Bukan dari manuskrip. Sebentar. Gimana? Sebentar gini. Iya. Sabar dulu. Silakan. Ya. Jadi bukan dari mushaf, jadi di manuskripnya itu sudah ditambahkan. Gimana? Dari manuskripnya saja, di manuskripnya situ sudah tambahan. Jadi, Dasarnya? sebentar. Dasarnya kan ayat tadi, perkataanku yang tidak kukatakan. Kan itu memang sudah dikatakan Yesus kan? Oke, berarti kita simpulkan bahwasanya, Anda yang menjawab sendiri, kita simpulkan bahwasanya Bible yang katanya perkataan Tuhan itu ternyata betul ditambahkan. Betul? Iya. Abad kelima. Gak dikatakan abad berapa? tetapi Abad setelah- kelima itu. Iya, Saya artinya abad kelima. sebentar. Abad kelima. Sebentar. Jadi kalau tidak dikatakan abadnya, bahkan bisa abad 1. Karena begini, tadi Yesus berkata, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang ini, ada orang yang hendak menyerongkan kerajaan Allah, dan yang menyerongkannya hendak menguasainya. Jangankan abad 5, abad 1 saja sudah ada Tapi yang saya- mengatakan apa yang tidak Yesus katakan. Tapi saya nggak tanya itu. Jangan dirubah pertanyaan saya. Pertanyaan saya Loh, adalah- sekarang begini, sebentar. Kalau pertanyaan premisnya salah, maka nggak bisa dijawab. Jawabannya salah. Kalau tadi dari teks mana kodeks itu atau manuskrip itu Ya. menambahkan itu, nggak bisa pertanyaan itu. Karena Berarti kita begini, sepakat. Berarti kita sepakat. Penulis abad kelima ngarang. Sepakat? Ya Bang Nandar. Wah ini penting sekali ini. Ini dia. Nggak apa-apa. Coba dibaca. Penulis Kodeks Vatikanus abad keempat. Pada halaman 15-12 itu. Nah, Dia menuliskan catatan tengah, catatan pinggir. Apa Footnote. bunyinya teman-teman? Ya. Bunyinya apa? Ama testate, kai kake, apeston, palayon, me metapoi. Artinya apa? Mohon maaf. Artinya adalah bo dan peni, tinggalkan bacaan lama dan jangan diubah-ubah. Betul nggak? Betul. Yesus Tuhan nggak? Sebentar. Kan Kalau Yesus Tuhan, Jadi sangat tuntas sudah ya. Kakakmu saja, Mihana tidak mampu menjawab. Artinya Kristen tidak mampu membuktikan kebenaran kitab sucinya. Bahkan juga mengakui bahwa kitab sucinya sudah ditambal sulam. Padahal itu perkataan Tuhan. Dan manusia tidak berhak menambah-nambah perkataan Tuhan.
Sekarang tinggal kalian yang memutuskan manakah kitab suci yang layak diimani menurut akal sehat kita sebagai manusia. Tentu kalian bisa memutuskannya sekarang.